Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling semangat. Wow, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi walaupun sudah malam juga loh. Malam Jumat ini Bu Sipa. Iya, malam Jumat tadi saya sudah tunahan. Yasinan, Bu. Memancing ya. Ada kita. Oke. Ya kalau untuk video tidak masalah ya. Aman-aman aja kan? Enggak aman. Oke. Baik-baik. Biar langsung ini aja kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak ya semua Bapak Ibu di layar ya? Sudah. Nomor 2, perhatikan rangkaian eksperimen Stanley Miller berikut ini. Eksperimen Stanley Miller dianggap dapat mengungkap proses pembentukan makhluk hidup karena, siapa sih Stanley Miller itu? Stanley Miller ini merupakan mahasiswanya dari Harvard Urey. Beliau inilah yang mengemukakan tentang teori evolusi kimia. Nah, dua orang ini, Harvard Urey dan Miller. Betul. Nah, awalnya Urey ini dia bilang katanya bahwa asal-usul kehidupan ini berasal dari gas-gas hama. Nah, jembatan SMART-nya ya, saya sudah mulai memperkenalkan di soal nomor di awal-awal sudah memperkenalkan jembatan SMART-nya. Jadi Urey bilang katanya asal-usul kehidupan ini berasal dari gas-gas hama yang saling bergabung kemudian bereaksi. Apa aja tuh hama? Hama itu ada hidrogen, ada hidrogen, air, metana, dan amonia. Nah, di mana keempat gas ini mereka bereaksi di atmosfer, kemudian nanti akan ditambah dengan lecutan listrik ya. Lecutan listriknya dalam hal ini kalau kata si Urey itu adalah petir. Ada petir, kemudian ketika ada petir, maka air, hidrogen, air, metana, amonia. Nah, keempat gas ini nanti dia akan bereaksi dengan adanya halilintar, nanti dia kemudian akan membentuk gas berupa asam amino. Yang diakui asam amino ini salah satu pembentuk dari kehidupan, dari organismenya gitu tuh. Nah, hal ini kan masih bersifat ini ya, duga-duga gitu kan. Dibuktikanlah oleh si Miller. Miller membawa hipotesisnya si Urey ini ke dalam sebuah laboratorium. Dia merancang suatu alat seperti yang disebutkan, seperti yang digambarkan di soal gitu kan. Alat ini dia lihat di situ ada air ya kan, air yang dipanasin, terus nanti di bagian situ dikasih letupan listriknya, ada elektrodanya, ada gas-gas lainnya juga dia berkumpul di sini, maka nanti akan menghasilkan embun-embunnya itu, uap-uapnya itu yang diyakini sebagai asam amino. Ternyata tidak hanya asam amino aja, kata si Miller ini, tidak hanya asam amino saja yang terbentuk, ada juga asam nukleat lainnya, ada DNA dan RNA. Maka diyakini di situ asam amino dan asam nukleat sebagai bahan penentu kehidupan gitu. Jadi jawabannya apa ya? Asam amino itu kan dia molekul organik ya. Dihasilkan molekul organik dari reaksi kimia zat anorganik purba. Kalau yang B, terjadinya penggabungan molekul-molekul organik menjadi calon sel. Molekul-molekul organik hidrogen, amonia, metana, dan air, dia kan belum organik ya, dia masih anorganik ya. Nah, dan pada si Miller dan Urey ini, dia nggak ngomongin sel, dia belum sampai ke tahap sel. Gitu. Karena kan dia pencetus teori evolusi kimia. Dihasilkan calon sel seperti tubuh virus kejauhan,
dihasilkan sel sederhana atau sel prokariotik dari molekul organik yang terbentuk. Nah, kalau sel prokariotik ini kita udah beda bahasan lagi. Dia teori evolusi biologi yang dikenalkan oleh Alexander Oparin. Gitu. Kalau teori evolusi biologi itu gas-gas yang bereaksinya ada kalmah. Kalau tadi ada hama, kalau Oparin ada kalmah. Kita tambahkan karbon aja. Karbon, air, metana, amonia, dan hidrogen. Kalau yang E dihasilkan sel hidup. Nah, tidak mengikut sel hidup. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Teori evolusi biologi, Pak. Oparin. Bu Siva, Iya. tadi dihasilkan DNA, RNA itu dari mana, Bu? Itu Miller dia Maksudnya dari percobaannya Miller ternyata tidak hanya asam amino saja yang dibentuk. Halo, Bu? Iya, kedengeran? Putus-putus, Bu. Kedengeran nggak saya ngomong? Putus-putus, Bu. Oke. Putus-putus ya. Jadi halo. Dia terbentuk. Menurut Miller, saat sudah terjadi reaksi, itu tidak hanya dihasilkan asam amino saja, tetapi ada juga asam nukleat. Nah, asam amino dan asam nukleat inilah dipercayai, diyakini sebagai bahan penentu kehidupan. Bahan pembentuk, bukan penentu, pembentuk kehidupan. Berarti DNA sama RNA-nya berasal dari asam amino sama asam nukleat ini, Bu, ya? Nukleat DNA, RNA itu kan, asam nukleat itu kan terdiri. Oke. Ya, Bu. Bu Revinda, silakan, Bu. Oh ya, mangga. Bu Revinda? Bu? Iya, Pak. Raise hand, Bu. Mohon maaf, saya tinggal sebentar, Pak. Kenapa, Pak? Nggih, Ibu raise hand, mungkin ada yang ditanyakan, Bu. Boten ya? Oke, yang lain monggo ya, Bapak Ibu. Boten. Aman ya untuk soal di awal ini? Aman ya? Aman. Jelas. Oke, lanjut. Sabar dulu. Saya bingung biasanya di persilangan soalnya. Kalau ngomongnya jangan cepet-cepet. Saya ngetiknya bingung ya. Pelan-pelan, slow motion ya. Bu Siva dia sama penumpang. Saya kalau pelan-pelan lupa apa yang ngomongin ya. Kebiasaan nge-rap kalau pagi-pagi. Gitu ya. Sama anak-anak, Bu ya. Ini barusan makan kelihatannya Bu Siva ini. Langsung ngejos aja. Oke, lanjut, Bu. Oke, nomor 2. Halo, apa kira-kira ini jawabannya, Bapak Ibu? Ekosistem. Apa coba? Ekosistem. Karena banyak berbagai macam makhluk hidup. Komunitas enggak? Karena ada komponen pentingnya, Bu. Bener, aman ya, berarti soal ini ya, nggak ada yang terkecoh ya. Oke, mantap. Ekosistem. Lanjut. Ini, Bu. Nah, itu gambar siapa? Ayam. Ayam. Oke. Soalnya, bagian organ ini yang mengandung material. Bentar, kok kecil ya di saya? Bagian organ ayam yang mengandung material yang bersifat menggiling seperti grit, karang, dan batu kerikil. Berarti dia penggilingnya ya. Kira-kira nomor berapa itu? 4. Iya, 4. Ampela. Betul. Satu apa, Bu? 2-nya tembolok ya. Nah, kalau untuk yang lain bisa Bapak Ibu searching lah ya. Oh gitu. Iya, yang nomor 2 itu pasti tembolok kan karena dia kerongkongan yang membesar.
Satu apa, Bu? Satu mau dibahas, nggak dilihat aja nanti di Google-nya. Oh gitu. Mangga. Ya, lanjut. Apakah ini? Sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan. Cirinya apa sel tumbuhan? Pertama, dia bentuknya kotak, ya kan? Iya. Warnanya besar, Ada yang Vakuola. nah, betul. kelas, Yang paling sering dia warna hijau, maka dia punya kloroplas. Ih, mantep ya, udah hatam ini mah. Satu berarti inti sel ya, bener ya? Dua apa Iya. dong? Dua badan dua RE bukan ya? RE kasar. RE bukan. RE ya. Oke, kita kasar. karena nggak kelihatan manoki kasar, manoki halusnya ya. Pokoknya kalau Ya jadi RE aja kan? kalau dia karadak, apa karadak teh? Kalau dia ada bintik-bintik gitu tuh kan ya. Bintil. Karena dia terdapat ribosomnya ya kan. Kalau dia halus berarti dia RE halus. Oke. Sekalian saya ngomongin fungsinya ya. Inti sel ini berarti dia berfungsi untuk Mengatur. Mengatur seluruh kegiatan sel. bener. Kalau RE ini sendiri berarti fungsinya untuk transportasi zat, transportasi zat untuk keluar masuk zat yang ada gitu kan ya. Kemudian kalau ribosomnya yang mana? Sepertinya yang ribosom ini nomor 3 ya. Iya, juga. Bener ya, nomor 3 ya. Ribosom untuk sintesis protein. Sintesis protein. Nomor 4 badan Golgi, aparatus Golgi kompleks. Kalau saya suka ingatnya Gosex. Golgi itu fungsinya untuk produksi dan ekskresi. Apa, Bu? Oke, Untuk apa, Bu? Golsek. Untuk apa, Bu? Dapat istilah yang mudah diingat jadinya. Apa, Iya, Bu? mantap. Gosek apa, Bu? Golsek. Go-nya itu Untuk ekskresi. dan ekskresi. Nah, berarti kan dari sini aja kita udah tahu ya, sekresi apa, ekskresi apa. Berarti kan dia termasuk ke dalam pengeluaran, iya nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, berarti ya sebagai pengatur apa buat yang ngeluarin ya kan. Nah, nanti kan dari kalau pada sel hewan si Golgi ini nanti dia akan bekerja sama dengan liposom, ya kan, lisosom nanti dia akan membentuk antibodi gitu kan kalau di sel hewan. Namun sayangnya sel tumbuhan dia tidak memiliki lisosom gitu. Nomor 5, apakah dia? Mitokondria. Mitokondria. Betul, mitokondria yang dia punya fungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP. Nah, bulatan besar itu adalah vakuola. Vakuola pada tumbuhan dia bentuknya besar ya, karena fungsinya untuk cadangan makanan. Terus kalau di hewan ada nggak vakuolanya? Kalau dia selnya sel sederhana, dia masih ada vakuolanya kecil-kecil. Tetapi kalau dia selnya sudah kompleks, maka lama-kelamaan vakuolanya jadi menghilang. Karena kan fungsi vakuola itu adalah menyimpan cadangan makanan. Sementara sel hewan cadangan makanannya sudah tergantikan, fungsinya sudah ada fungsinya yaitu di jaringan adiposa. Itu kan sel-sel adiposa ya, sel-sel lemak kan ya. 7. Nah, ciri khas dari tumbuhan juga dia 7 itu adalah plastida. Di dalam plastida terdapat kloroplas. Kloroplas ini nanti dia akan menghasilkan klorofil, maka di sini terjadinya fotos. Oke. Izin bertanya Bu Siva. Enggak. Mitokondria kalau saya sebut misalkan fungsinya untuk respirasi sel gitu benar nggak? Boleh. Karena dari respirasi itu kan dia akan menghasilkan energi. Layaknya kita berrespirasi, kita bernapas, kita kan berespirasi kan ya, nanti kita juga akan menghasilkan energi kan, dirombaknya dirombaknya hasil makanan kita nih menjadi sebuah energi itu kan melalui peristiwa metabolismenya kan, respirasi sel itu sendiri. Bisa Ibu, nggak apa-apa. Oke.
Fungsi bagian yang ditunjukkan nomor 5 dan 6. 5 itu respirasi sel, 6-nya itu vakuola cadangan makanan. Berarti jawabannya adalah yang bener ya? Oke, mantap. Lanjut, aman ya. Nomor 6, ini konsepnya difusi osmosis ya. Kita pakai osmosis apa difusi ini? Osmosis. Mantap. Apa sih emang osmosis itu, Bu? Membran semi permeable. Membran semi permeable kenapa? Ada perpindahannya nggak sih osmosis? Jadi osmosis itu dia perpindahan, kalau saya mengingat perpindahan perpindahan pelarut ya kan? Cuman air Ya. doang kita pindah Ya, air kan? doang yang lewat. Air doang yang lewat. Dia melewati membran semi permeable. Kalau air ini kira-kira konsentrasinya tinggi apa rendah ya? Rendah. Nah, berarti perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui kalau kita lihat di sini, A itu larutan garam, B itu air. Berarti kan ya yang Bagaimana? Suaranya terputus. ke bawah. Suaranya terputus, Ibu. Izin. Oh, terputus ya. Di tempat nggak? Nggak dengar, putus Bu. Suaranya terputus-putus, Ibu. Suara saya terputus. Putus Bu. Ini jelas sekarang. Jelas Bu. Pak, minta tolong di ke atas. Pak. Maksudnya gitu. Tolong. Ya, saya mau lihat soal itunya. Soal. Terus lagi, ke bawahin lagi. Lagi. Nah, itu dia. Apa nih? Kalau dari gambar mana yang konsentrasinya rendah? A lebih rendah. B lebih rendah. A, B lebih rendah. B air lebih rendah. B. Tadi kan ini kan berarti kan si air ya. Iya. Yang bakal tambah tinggi yang mana? Yang banyak mana yang berkurang? Kalau tanggaran bertambah gitu kan saya rasa. Yang A naik, yang B turun. Betul Iya, kan? yang A lebih bertambah tinggi, yang B Karena kan speednya kan bisa langsung masuk, ya kan? B itu kan dia air kan? Iya nggak? Putus-putus ya suara saya? Iya Bu. Jelas Bu, jelas Bu. ya putus-putus, Bu. Gak jelas, Bu, suaranya. Waduh, saya berarti mesti naik nih kalau kayak gini. Bentar ya. Berarti kan kalau kayak gitu kan si B ini kan dia lebih mudah untuk masuk ya. Bagi yang suara saya. Sudah? Jelas? Jelas Bu. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A naik, B turun ya. Ya. Oke. Bu, tanya Bu. Nanya. Sudah. Oke, Ibu Gita silakan Ibu Gita. Mohon maaf, ini materinya tadi agak terlewat pada saat mencatat kecepatan. Ya, Terus seperti tiba-tiba saya hilang. Ini apa? Tadi ada tentang lisosom bergabung dengan apa, membentuk apa begitu pada sel hewan. Oh iya. Kalau di sel hewan, si badan Golgi ini kan dia bekerja sama dengan si lisosom nantinya kan membentuk antibodi, ya nggak sih? Oke. Siap, makasih banyak Bu Siva. Mangga Ibu. Bu Revinda? Anggotan, Bu.
Saya turunin dulu tangannya ya. Enggak. Bu. Bu. Ya. Itu larutan garam konsentrasinya lebih tinggi daripada air atau dari mana, Bu? Warna ini sudah tercampur itu kan? Zat, kalau garam itu ada zat terlarutnya, Pak. Kalau air kan nggak ada zat terlarut. Oh, berarti Ya kalau jelas kalau karena ada zat terlarutnya, jadi maka molnya lebih tinggi, konsentrasi lebih tinggi pastinya. lebih tinggi. Kalau garam sama gula, Pak, ini gimana, Pak? Tergantung berapa dulu ya dikasihnya ya, larutan garam berapa persen, larutan gulanya berapa persen, begitu kan ya Pak ya? Kalau sama, Bu. Wajar kan saya tanya, saya kan nggak tahu biologi, Bu. Saya itu mewakili orang-orang fisika, Bu, di sini, Bu. Orang-orang fisika itu Pak nggak tahu Pak. Iya, makanya itu saya tanyakan gitu loh. Bisa dibantu juga nggak kimia? Kalau ini begini ya, selama dia tercampur dia terlarut gitu kan, dia tercampur dia terlarut, maka konsentrasinya akan berbeda dengan yang air kan dia isolat udah Ya, putus. benar, Bu. Karena di larutan garam itu ada zat terlarutnya, maka konsentrasinya lebih tinggi. Kalau garam sama gula tetap tinggi garam. Kenapa? Karena setelah terlarut yang terionisasi sempurna itu adalah natrium sama kloridanya daripada yang yang gula tadi, C6H12O6 itu tadi. Itu, Bu, kalau kimianya, Bu. Iya benar. Gimana Pak suaranya? Tadi faktor apa Pak Tri? Soalnya tadi putus-putus, coba diulangi Pak Tri, kurang keras. Gula Iya. dan garam anggaplah sama gitu ya, sekian miligram sama gitu kan. Kalau ini kita campurkan dalam air, mana yang konsentrasinya lebih tinggi, gula atau garam? Gitu kan tadi pertanyaannya. Nah, yang konsentrasinya paling tinggi tetap garam. Kenapa? Karena ketika terlarut, molekul-molekul dari garam itu terionisasi sempurna. Ini dia akan terionisasi sempurna. Nah kalau gula nggak terionisasi sempurna gitu Pak. Ibu pernah percobaan larutan elektrolit? Gula kan C6H12O6. Iya, C6H12O6. Kalau NaCl kan jadi Na plus Cl minus. Nah, jadi benar dapat seperti warna. itu. Makanya konsentrasinya lebih tinggi daripada gula. Oke? Nggih, paham Oke, Pak. ya, paham ya? Berarti sesuai dengan rumus kimianya Pak. Iya, seperti itu, benar. Oke Pak. Lanjut ya. Pak, dari soal ini Pak, ulangi Pak jawabannya. Jawab. Soalnya tadi putus-putus suaranya. Ini soalnya osmosis, Bu. Osmosis itu perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang rendah itu air, yang tinggi itu garam. Maka alurnya dari air dia akan berpindah menuju garam. Air itu kan B, maka B itu akan turun, A itu akan naik. Begitu tadi. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu, Ibu. Oke Pak. Lanjut. Mangga. Lanjut. Bu Siva. Lanjut ya. Saya dari udah ngomong ternyata masih di mute. Di sini ada pernyataan itu ditunjukkan oleh nomor, ada angka kuat yang dioncom menggunakan digoput. Digoput itu berarti dia nomor kelompok digoput. Nggak jelas Bu. Halo, tidak jelas juga. Putus Bu suaranya. Saya udah masih jelas juga gimana Nggih, suaranya. 2 dan 3. Oke, kalau yang nomor 1 kenapa tuh salahnya?
karena ampas tahu itu tidak masuk dalam bioteknologi, Bu. Iya. Kedua, Rhizopus juga dia untuk membentuk apa tuh? Jamur tempe. Iya, betul banget. Wah, 2 dan 3 itu tadi jawabannya ya. Kemudian 4, susu dibuat menjadi keju menggunakan Penicillium notatum. Nah, Penicillium notatum itu tuh apa coba? Untuk memproduksi penisilin nih, Bu. Berarti apa? Apa namanya itu? Antibiotik ya? Antibiotik. Antibiotik. Benar banget. Oke. Nomor 5, kedelai dibuat menjadi tempe menggunakan jamur Aspergillus dan Saccharomyces. Nah, Aspergillus wenti betul bahagia dari kedelai, tapi dia nanti akan menghasilkan Kecap. Saccharomyces itu dia ragi ya, untuk membuat roti, untuk tape ya. Apa? Ini ya, soal nomor 8 ini ya, yang ada persilangan-persilangan ya. Tujuh jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, Lanjut ya. Pak. Bawah. Jelas, Pak. Lanjut. jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, persilangan, gak usah jadi stres Bu, kalau persilangan Bu. Ini nomor 8 ini dia persilangan berapa sifat beda? Dihibrit. 2 sifat beda. Dua. Betul. Buah mangga genotipnya IIBB, berarti dia resesif ya, A kecil, B kecil. Punya berat 200 gram, berarti untuk 4 gennya dia berarti 200 gram. Satu gennya berapa? Tinggal kita bagi 4. Betul. Satu gen resesifnya itu adalah 50 gram. Gram 50. Sedangkan buah mangga yang genotipnya dominan Aababa punya berat 800 gram. Maka Izin Ibu, ya, itu maka persentase apel kok jadi apel ya? ini bener. Itu maafkan yang buat soal ya. Iya, Iya Ibu. mangganya tiba-tiba celing berubah jadi apel ya. Iya, mangga apel. Jadi apel. Itu mangga apel. Kan mangga kan ada banyak macamnya kan. Ada mangga manis, dermayu gitu. Nah, yang lagi dibahas ini adalah mangga apel gitu, Pak. Bapak iyain aja Pak. Biar lanjut iyain aja ya. Kok ya pasti dengan teliti. Lanjut. Berarti satu gen dominannya itu dia 200 gram ya? Iya. Nah, kalau kita kawinkan AI babi disilangkan dengan II babi. Nah, saya sih sekalian mau rekomendasikannya. Kalau Bapak Ibu menemukan soal persilangan dengan 2 sifat beda, 3 sifat beda sampai banyak sifat beda, tidak menggunakan papan ya Bapak Ibu. Karena sama. Kalau pas suaranya putus-putus ya, masih putus-putus ya. Iya, Masih, Bu. Ulangi lagi ya. Bu, kalau menemukan soal seperti ini tentang persilangan, mau dia dihibrid, mau dia trihibrid, atau sampai persilangan dengan banyak sifat beda, saya menyarankan menyilangkannya tidak menggunakan papan catur. Kenapa? Karena itu wasting time, buang-buang waktu. Saya lebih menyarankan menggunakan diagram garpu. Kayak mana diagram garpunya? Nah, ini datanya ini harus dari outfit dulu ya. Kita tutup dulu si babi sama babi. Kita kawinkan AI sama II. Kita kawinkan Ibu mohon izin itu A kecil, B kecil nggak sih itu harusnya genotipnya? IIBB ya? enggak, di soalnya kan kalau AI babi dikawinkan dengan II babi. Oh iya, maaf. Ya kan? Pakai salah lihat. Bener ya? Benar. Betul Bu.
Betul, Iya, betul. lanjut ya. Kalau saya tutup nih si babinya nih, saya tutup nih babinya ya. Berarti kan AI kawin sama II ya. Nah, berarti didapat apa? 1 AI dan 1 II. Nggak usah Pak, begitu Pak, nggak usah digituin Pak. 1 AI. Di bawahnya lagi 1 II. Bawahnya kasih terus aja, terus yang ini. Nah, oke. Sekarang dapatnya ya. Nah, sekarang kita ganti AI-nya sama II-nya yang kita tutup. Babi sama babi yang kita kawinkan. Didapatnya apa berarti? 1 baba, 2 babi, gak usah lebar-lebar space-nya Pak. Dan 1 bibi. Nah, sama si AI juga nanti didapat apa? Didapat nanti kalau kita kawinkan dengan kalau si babinya nih nanti di si AI juga didapat 1 baba, 2 babi dan 1 bibi. Jadi namanya nanti itu garisnya Pak. Jadi Tinggal dipakai apa aja diturunin ke bawah si berdekatan dengan si II. ininya di copy. Bukan sebelahnya yang baba babi bibi. Ini. Iya di copy turunin ke bawah. Hmm. Nah, taruh di sebelah nah gitu. Terus nanti bapak garisnya kan itu mau bikin diagram garpu. Ini. Yap. Ini. Ya. Begini. Nah, nanti untuk lebih jelas nanti saya kasih video saya juga ya Pak Bu ya. Oke, berarti nanti ini dapat apa kalau kita kurangkan? 1 AI sama 1 baba, dapatnya AI baba. Ya kan? Iya Bu. 1 AI sama 2 babi dapat 2 AI babi. Lalu 1 AI sama 1 bibi dapatnya 1 AI bibi. Nah, di bawahnya dapat 1 II baba, 2 II babi, dan 1 II bibi. Nah, yang ditanyakan katanya yang beratnya 500 gram. Tinggal kita hitung aja berarti setiap gen dominan itu 200 gram, yang resesifnya 50 gram. Berarti berapa yang jumlahnya 500 gram ya, gitu kan? Kalau yang pertama di sini 252 setengah. Oke, nah, betul. 500 ya. Iya, Apa lagi? 150. Tiga setengah ya? 350. 500. 500 juga ya? Nah, Iya. 350. 200. oke, berarti yang 500 ada berapa? 2 AI dan 1 II baba. Itu 3 dong. 3. Tambah 1, 3. 3 per berapa? Semua anaknya kita jumlahkan. 16. 3 per 8. 3 per 8. Kali 100. 37,5 ya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Maaf Bu, mau bertanya 3/8 dari mana datangnya Bu? 8-nya dari mana ya, Bu? 3 Semua anaknya Bapak Ibu. Nih, 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1. Iya, iya, iya. Iya, iya. siap, Yang siap. 3-nya Bu, yang 3-nya 3-nya dari mana itu dicek sama bapaknya. Ada 500 ya. Nah, itu kan 2 sama 1. Nah, tambah 1 jadi 3.
Oh, yang 500 ada 2 gitu ya, tambah 1 yang di bawahnya jadi 3 gitu. Iya. Izin bertanya, Bu. Ya. Maaf, Ini Bu, yang tanda panah ini 1, 2, 1, 1, 2, 1 ini dari mana, Bu? 1 baba, 2 babi. Jadi ini kalau saya memang Nanti saya kasih cara mengerjakannya juga ya Bu. Jadi gini Bu. Jadi kalau saya mengerjakan ini, diagram catur ini, saya tutup dulu nih si babi sama si babi. AI sama AI sama I dikawinkan dapat hasilnya 1 AI, 1 II. Nah, lalu nanti saya tutup AI sama I-nya, saya tutup yang saya kawinkan babi sama babi. Kalau ibu kawinkan babi sama babi nih, itu kan monohibrid ya. Nah, babi AI sama I. Ini kan kalau kita kawinkan dapat apa? Pertama kita dapat gametnya kan ada gamet. Di sini kan dia heterozigot ya. AI sama II. Yang pertama kan gametnya ada A besar dan A kecil. Begini Bu ya. Ya. Oke ya. Minta dibantu yang AI sama A ini. Tolong di sebelahnya bisa disebut deh. Gametnya ini kan ada A besar, A kecil ya. Atau di bawah juga nggak apa-apa. Bawah A sama II. Terus apa Bu? Tulis gametnya nanti ada A besar, koma, A kecil. A besar, A kecil, terus? Enggak, koma, pasti koma. Nah, di sebelah kirinya dikasih tulisan gamet titik 2. Kemudian kalau kita lihat ya Bapak Ibu, A kecil kan dia genotipnya homozigot resesif ya. Kalau homozigot resesif kan berarti gametnya cuma punya satu saja ya, karena kan homozigot. Homozigot mau dia dominan, mau dia resesif, tetap gametnya cuma satu. Berarti dia punya gamet A kecil saja. Di bawahnya. Gitu. Nah, berarti kan tinggal kita kawinkan. A besar kawin sama A kecil yang sebelah sini, dapatnya jadi A besar, A kecil. A kecil. Nah, itu maksud saya. Nah, maka didapatnya 1 AI dan 1 II. Hal yang sama untuk babi juga. B besar B kecil kawin dengan B besar B kecil, itu kan dia persilangan monohibrid ya. Yang ini? Iya, kawin dengan B besar B kecil. Oke, nanti tulis lagi Bapak gamet. Itu kan dua-duanya heterozigot ya. Nah, kalau dua-duanya heterozigot, maka gametnya ada berapa? Ya, ada 2 berarti. Gametnya ada B besar, ada B kecil. Nah, yang sebelahnya juga sama. Ada B besar, B kecil. Tinggal kita kawinkan. B besar ketemu B besar, dapat baba. B besar ketemu B kecil, dapat babi 1. B kecil, B besar 2. Jadi kan babinya ada 2 ya. B kecilnya ada 1. B besar, B besar. B besar, B B kecil. B besar, B kecil. B kecil, B kecil. Masih ada yang belum paham tentang konsepnya gen dominan, gen resesif, homozigot, heterozigot enggak? Biar nanti ini jadi gini ya, persilangan supaya kita paham tentang persilangan, tahu dulu artinya, istilah-istilah yang dipakainya apa.
istilah-istilah yang dipakai pada persilangan itu ada filial, ya kan, keturunan, filial itu kan, parental, induk. Nah, kemudian nanti ada fenotip. Fenotip itu apa? Fenotip itu sifat yang tampak dari luar, kelihatan. Contohnya gimana? Contohnya, rambut keriting. Kita tahu rambut keriting seperti apa. Rambut lurus, kita juga tahu bisa membedakan mana rambut keriting, mana rambut lurus. Warna merah, warna putih, pokoknya segala sesuatu yang bisa kita lihat itu adalah fenotip. Nah, fenotip ini nanti kan dia punya gen penyusunnya. Namanya apa? Namanya genotip. Maka lawannya fenotip itu adalah genotip. Genotip itu apa namanya? Gen yang tidak tampak gitu tuh kan. Yang tidak terlihat. Karena dia tidak nampak, tidak terlihat, maka disimbolkan oleh huruf. Genotip ini nanti dia ada dua macam. Ada genotip homozigot, ada yang heterozigot. Kalau homozigot berarti nanti dia sejenis, kalau heterozigot berarti nanti dia ada yang dominan gitu. Kemudian nanti ada gen. Gen itu berarti apa? Pembawa sifat kan ya, gen itu ya. Gen ini juga dibedakan ada dua, ada gen dominan dan ada gen resesif. Apa bedanya? Dominan, namanya dominan, berarti dia kuat dong, menang dong, ya enggak? Kalau resesif berarti dia kalah. Kalau saya menganalogikannya, orang gemuk sama orang kurus. Punten ini ya, bukan body shaming ya. Nah, jadi ada orang gemuk sama orang kurus. Ini si orang kurus, walaupun dia berdiri di depan orang gemuk, yang kelihatan tetap siapa? Yang gemuk. Yang gemuk. Nah, si gemuk inilah dominan. Jadi walaupun tadi persilangan itu, Bu, kok itu kan harusnya bukan B besar B kecil yang satunya lagi, harusnya kan B kecil B besar. Ya tetap aja, walaupun dia disebutkannya B kecil B besar, tetap yang dominannya siapa? B besar, kelihatannya B besar gitu. Itu gen dominan. Jadi gen dominan itu adalah gen yang kuat, gitu kan. Sementara resesif itu yang tertutupi, yang kalah gitu. Nanti ini yang akan dipakai terus konsepnya. Sebenarnya kalau persilangan itu kalau kita bisa paham monohibrid dan dihibrid itu udah aman. Paham istilah monohibrid dan dihibrid itu udah aman. Kesananya tuh udah tinggal punya aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu Yuliantina Sari, silakan. Iya, Pak, terima kasih. Bu Sipa, izin saya mau bertanya, gimana cara menghitung kok bisa dapat 650, 500, dan 300 itu, Bu? Saya masih bingung. Baik, Ibu. Terima kasih. Makasih sama-sama. Jadi gini, bisa ketemu angka 650 gitu kan ya. Nah, ini kan dia AI baba. Dia didapat dari A. Yang tadi tuh Bu, yang pertama tadi itu kan katanya gen dominannya itu ada 800 kalau AA baba. Berarti satu gen dominan hanya 200. Sementara yang resesif ada 200, satu gen resesifnya ada 50. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya ke sini. AI baba. A itu dominan, berarti berapa? 200. I itu apa? Resesif, berarti berapa? 50. 200 tambah 50, 250. B-nya juga dominan, 200. B-nya lagi dominan 200. Dan kita jumlah didapatlah 650. Oke, Bu, ya. Jadi diurutin gitu ya, Bu, ya, satu-satu. Iya. Oke, baik. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Enggak, alhamdulillah. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Bu. Ini kan kalau genotip IIBB 200, kemudian AA baba 800, kalau itu kan dibagi rata nih Bu ya, makanya dapat 200, 50 gitu ya Bu ya. Nah, kalau seandainya resesif dia Bu ya, AI babi gitu Bu 200, kemudian yang sebelahnya juga AI babi 800 gitu. Cara membaginya bagaimana? Apakah bagi rata juga, Bu? Enggak, biasanya sih kalau yang saya sering temukan di soal ya, Bu ya, mesti yang diketahui itu itunya, dia sudah gen dominannya atau gen resesifnya. Jadi bukan kalau misalkan AI babi 800 misalnya nih ya, gitu tuh kan, AI babinya 800. Minimal kita, nanti di soal itu harus diketahui juga satu gen resesifnya atau satu gen dominannya.
Misalkan AI babi berjumlah 800 umpamanya narasi soalnya gitu tuh kan. Si gen B kecilnya resesinya itu dia 20. Ya udah berarti tinggal 20 kali 4. Oh ya udah berarti kalau dia resesif sendirian segitu. Sisanya berarti tinggal si dominannya. Tapi biasanya sih soal yang saya temukan kalau untuk tingkat UP itu seperti ini, kecuali kalau untuk tingkat Olimpiade biologi. Oh gini Bu, Iya, kenapa Pak? yang IB berapa Bu? A kecil sama B kecilnya Bu? A kecil sama B kecilnya? Iya. Lah kan dia relatif 100 dong. 100. 100 ya? Bisa ya? Pak Tri bikin soal Pak Tri. Tadi kan ini ada Bu Rice itu kan tanya gitu kan. Kalau misalkan dalam soal itu ada yang diketahui dominan, AA-babanya diketahui, kemudian muncullah sebuah gen heterozigot di situ, AI babi gitu misalkan di situ ya. Nah, ini kan yang resesifnya nggak diketahui berapa kan gitu kan. Makanya kita kan bisa menalar sendiri kira-kira yang resesif berapa nilainya begitu maksudnya. Bu Rica paham? Bingung? Bingung? Bingung. Bingung ya? Belum Pak. Oke. Belum Pak. Ini AA Baba 800. Berarti satu Iya. gen dominannya nilainya kan berapa? 200 kan? 200. 200 kan? 200. Oke. Iya. Berarti di sini ini 200. Ini Iya. 200. 200. 400 kan? Berarti 400. Sisa berapa? Kecilnya 200 ya. Berarti Dibagi ini 200. dibagilah dia berdua. A kecil, B kecil sama dengan 200 kan? Masing-masing 200. 100-an. Oh gitu ya. Oke, paham ya? Bisa Pak. Paham Pak. Oke, baik. Kalau secara matematis saya paham Bu. Kalau secara bahasa itu susah saya memahaminya Bu. Orang fisika soalnya Pak Tri. Lanjut Bu. Lanjut ya. Ini oke. Kelihatan Bu. Iya, dia uji makanan ya. Langsung aja saya kasih jembatan smartnya ya. Siapa? Jembatan smartnya nih. Pelan-pelan ya, slow motion ya. Oke. Ayo Bu. Kan kalau slow. Gue paling benci meta. Gue paling benci meta. Di bawahnya karena lu karena lu izin Apa Bu? bilang salah karena lu izin bukan saya kalau lambat saya lupa apa yang mau diomongin. Gue paling benci meta karena lu izin bilang karena paling benci meta karena lu izin protes di bawahnya bicara uang. Kok ada yang kurang ya? Gue paling benci meta karena lu bilang lu izin bilang si protesnya di bawah, protes bicara uang tuh di bawah. Ini Bu. Oke, mantap. Pertama, gue itu untuk glukosa. Uji glukosa itu menggunakan reagennya Fehling A, Fehling B. Kalau nggak ada Fehling A, Fehling B, bisa digantikan dengan Benedict. Wait. Bentar Bu ya. Wah, ini saya salah nulis berarti ini Bu. Bentar Bu. Bu Siva penjelasannya ini ya. Ya. Oke, saya kopas saja di sini.
Penjelasannya ini glukosa. Glukosa itu ujinya menggunakan reagen A, Vehling B. Vehling AB gitu ya. Ya, kalau tidak ada, boleh digantikan dengan Benedict. Diganti atau diganti Benedict. Nggak usah diganti Pak, atau Benedict aja udah. Ini ya. Oke. Ya, khasnya akan memberikan warna merah bata. Hasilnya berwarna merah. Merah bata. Oke, Bu. Terus? Oke, bawah. Karena lu izin bilang untuk uji karbohidrat atau amilum. Karbohidrat atau amilum. Oke. Karbohidrat atau amilum. Dalam kurung amilum menggunakan reagennya Lugol. Lugol. Atau bisa pakai iodin. Hasilnya? Biru kehitaman. Hasil biru kehitaman. Terakhir, protes bicara uang. Berarti untuk uji protein. Protein, oke. Pakai reagen biuret. Biuret, oke. Atau? Hasil, nggak ada atau. Hasil, ungu kehitaman. Oke. Nah, berarti kita tinggal lihat aja tabelnya di sini ya. Diujikan Benedict, diujikan biuret, berarti dia uji glukosa dan uji protein. Nah, kalau Benedict cari yang warna merah bata. Kalau merah bata berarti dia mengandung glukosa. Kalau mengandung glukosa berarti kemungkinan dia terdiagnosa diabetes mellitus ya. Kalau uji biuretnya cari yang warna ungu. Ungu berarti dia kemungkinan punya penyakit albuminaria. Dalam pipisnya terdapat protein. Karena seharusnya urin orang normal itu menghasilkan glukosa dan protein. Glukosa itu harusnya nggak ikut masuk ke dalam pipis kita, diserap kembali oleh tubuh kita. Namun karena glukosa yang kita makan itu sudah terlalu banyak, kemudian jumlah hormon insulinnya juga sedikit, kerja pankreasnya juga melemah, maka terdapatlah glukosa dalam urin kita gitu. Berarti dia terindikasi terdiagnosa diabetes mellitus. Sementara protein ini kan dia molekulnya masih molekul besar ya. Nah, nggak boleh masuk dalam tubuh kita. Protein ini harus dipecah dulu menjadi asam amino. Kalau sampai dalam pipis kita terdapat proteinnya, berarti yang rusak bagian apa? Bagian glomerulusnya yang rusak. Berarti di tahapan filtrasinya rusak dia. Filtrasi itu kan berarti kan apa? Penyaringan, ya kan harusnya kan disaring zat-zat yang kecil aja yang lolos nih harusnya nih. Tapi si protein zat besar ikutan masuk ya berarti filtrasinya dia error gitu kan, glomerulusnya jebol sampai protein bisa masuk. Bahkan yang lebih parah lagi nanti bisa ketemu darah di situ atau nama penyakitnya anuria gitu. Tidak terdapat urin dalam karena tidak terdapat urin berarti kan yang keluar tuh apa? Darah. Jadi pipis berdarah. Namanya hematouria gitu. Nah, kira-kira siapa yang bermasalah di situ? Frans. Dia punya senyawa glukosa di dalam urinnya sehingga Frans menderita penyakit diabetes mellitus. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Pak, Bu, anteng amat.
Masih Paham, mengamati, Bu. paham, Bu, paham. Masih mengamati. Karena kan tadi kan yang di apa indikasikan yang merah bata sama ungu kan gitu kan. Berarti kan yang merah bata itu Franz gitu kan. Terus si Daniel sama si Samuel gitu kan. Franznya ini kan dia kan berarti kan diabetes mellitus ya. Nah, kita lihat pilihannya. Franz itu diabetes mellitus, ini salah kan kita masih ngamati Bu. Ya gitu Bu ya. Oh gitu ya. Abisnya sepi, berasa saya ditinggal sendirian gitu loh malam Jumat, atau jangan ditinggal sendirian. Di. Oke. Yang fisiknya masih mencoba mencerna, Bu. Oke. Kelas memeriksa bosan, oke. Kalau yang ungu tadi apa Bu? Filtrasinya ya, ginjalnya rusak ya? Glomerulus. Bukan ginjalnya. Kalau ginjalnya keseluruhan dong. Iya, kalau ginjal keseluruhan, glomerulusnya aja yang rusak. Glomerulusnya rusak, filtrasinya ada error gitu. Maka warnanya apa tadi? Kalau pipisnya itu dilihat jadi warnanya ungu kehitaman, berarti dia terdapat protein dalam pipisnya. Nama penyakitnya albuminaria. Kalau diabetes insipidus itu apa Bu? Nah, Bapak yang nanya sih ya. Ya kan memang nggak tahu Bu saya Bu. Apa Bu? Diabetes insipidus itu jadi karena siapa tuh namanya? Kekurangan hormon itu. Hormon apa tuh Pak? Hormon ADH. Jadi gejala penyakitnya ini tipis terus itu. Benar. Tipis terus. Antidiuretik hormon itu dia berperan pada pembentukan urin yang keberapa ya Pak? Tahap berapa ya? Berarti yang bermasalah di tahapan apa nih pembentukan urinnya nih? Augmentasi bukan ya? Iya, augmentasi. Augmentasi itu berarti kan dia penambahan zat sisa. kembali zat sisa ya. Nah, di situ semua sampah berkumpul, kan terjadinya di TKD, tubulus distal ya kan? Nah, semua sampahnya di situ berkumpul, kemudian di situ ada kerja hormon ADH, antidiuretik hormon ya kan? Nah, di mana nanti di sini si hormon ADH ini dia bekerjanya menyerap air di tubulus ginjal. Jadi kalau hormon ADH-nya terlalu tinggi, berarti kan penyerapan airnya juga ikutan tinggi nih, ya kan? Kalau air diserap tinggi, berarti pipis yang keluar apa? Sedikit ya? Ya kan? Pipis yang keluar sedikit, berarti nanti apa yang terjadi? Namanya oligouria, ada rasa-rasa pingin pipis, tapi pas kita keluarin cuman sedikit doang gitu tuh kan. Anyang-anyangan tuh Bu. Nah, ya anyang-anyangan, kenal ya sama anyang-anyangan ya? Iya. Kirain cuma saya doang yang sama anyang-anyangan tuh. Nah, kebalikannya, kalau hormon ADH-nya terlalu berkurang, terlalu sedikit, berarti nanti penyerapan airnya jadi banyak dong. Kalau penyerapan air banyak, berarti air yang kebalik nggak sih saya ngomong? Bener ya? Kebalik ya? Rendah harusnya. Iya, kebalik saya ngomong gitu. Jadi kalau ADH-nya tinggi, penyerapan air yang diserapnya ikut tinggi apa rendah? Ikut tinggi Bu. Tinggi banyak. Tinggi. Berarti kan ya ikut tinggi. Berarti pipisnya kebalikannya. Iya, pipisnya sedikit. Kalau si ADH-nya rendah, Penyerapan airnya rendah, pipisnya banyak. Nah, itulah yang disebut dengan beser. Dibentuk oleh siapa ya ADH itu? Adrenal bukan Bu? Kelenjar adrenal, korteks adrenal ya? Anak ginjal ya? Iya. Ofisis bagian posterior, iya nggak sih? Oke, lanjut aja lah. Saya manut aja. Oke, lanjut. Itu diagram ya, diagram biomasa ya. Biomasa, jika biomasa produsen sekitar 15.000 gram, maka besar biomasa untuk organisme tingkat trofik 3. Ibu, Bapak, kalau tingkat trofik berarti di kita dari produsen teh udah mulai dihitung ya. Berarti produsen itu dia masuk tingkat trofi 1. Kemudian konsumen 1 berarti dia sudah masuk tingkat trofi 2. Gitu ya. Jadi
tingkat trofi 1 itu dimulainya bukan dari konsumen 1, tetapi dari produsen. Nah, pada biomasa ini setiap dia naik 1 tingkatan, maka ada energi yang keluar. Energi yang keluarnya sekitar 10%. Jadi, kalau di situ ditanyakan tingkat trofi yang ketiga ya, berarti dia udah berkurang 10%, dikurangin lagi 10%. Kalau tingkat trofi 3 itu berarti dia di mana tuh? Konsumen berapa dia? Konsumen 1 kah, 2 kah, 3 kah? Konsumen Ayam. ayam. Cuma satu. Ya, Dua. Cuma ya. satu. Satu. Konsumen 1 kan dia tingkat trofi 2 ya. Kalau konsumen 1 mah. Ulet. Heeh. Kalau dia konsumen 1, berarti tingkat trofinya tingkat trofi 2, naik lebih ini gitu tuh. Karena kan kalau tingkat trofi itu dihitungnya dari produsen. Ini Bu ya, betul ya? Betul, Pak. Betul ya. Ini yang ditanyakan tingkat trofi 3. Tingkat trofi 3 itu berarti yang di ayam ya. Ayam. Oke, berarti di sini 15.000 menjadi 1.500. Di sini menjadi 150. 15. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Lanjut, Pak. Izin Pak. Ya, ya Pak, ya Pak. Izin Pak. Ya Pak. Ini bisa dijelaskan nggak? Saya nggak paham nih Pak nih tentang materi ini. Biomasa itu yang bagaimana? Karena kan saya kan dari fisika nih Pak. Kayak gini nih agak kurang tahu juga. Gitu. Saya tidak mengerti biomasa itu apa, kemudian 10% itu dari mana ya Pak? Tiba-tiba ada 10%-nya. Dari tadi saya nulis di situ, Bu. 10%. Oh Pak, tadi saya ke belakang sebentar ini, ngambil air minum. Tadi ke belakang sebentar tadi Pak. Jadi kurang ikut gitu. Saya basic fisika Pak, jadi agak kurang paham kalau sama biologi ini. Oke. Bu Siva? Bu Siva? Ya, silakan jadi Bu. seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, sebenarnya kalau ini tuh ada hubungannya dengan rantai makanan. Kalau rantai makanan ini ya rantai makanan ya. Jadi siapa namanya? Pokoknya gini aja Bu, kalau ketemu soal seperti ini, kalau dia dibilang tingkat trofi yang pertama, maka dihitungnya dari produsen, gitu kan? Kalau dia gimana saya ngejelasinnya dari mana dulu ya, dari rantai makanan dulu kan, nanti kan ada produsen, konsumen 1 kan disebut dengan herbivore ya, konsumen 2 karnivor, konsumen 3 omnivor, atau bisa juga kita sebut sebagai konsumen puncak, iya kan? Nah, gitu kan. Kalau kita buat diagramnya, gitu kan. Kalau kita buat diagramnya dari rantai makanan tadi, yang menempati dasar diagram itu adalah si produsen. Karena jumlah produsen itu jumlahnya paling banyak. Gitu. Nah, produsen ini kan berarti kan tumbuhan ya. Nanti tumbuhan ini akan dimakan. Yang makan tumbuhan ini namanya herbivore, berarti kan herbivore ini jabatannya dia masuk ke dalam konsumen 1. Jabatan dalam rantai makanannya. Tapi kalau kita sebut tingkat trofik, maka konsumen ini dia termasuk ke dalam tingkat trofik yang kedua, karena produsen itu dia sudah masuk sebagai tingkat trofik yang pertama. Nah, nanti si konsumen 1 ini pasti akan dimakan juga dong, menjadi makanan juga sama predatornya ya. Nah, konsumen tingkat 2 inilah yang kita kenal dengan namanya karnivor. Konsumen tingkat 2 ini, kalau pada biomasa, dia masuk ke dalam tingkat trofi 3. Oke? Nah, setiap ada yang dimakan ini, nanti ada energi yang hilang, ada energi yang lepas, apa namanya? Bener kan energi yang hilang, energi yang lepas, energi yang digunakan, bener nggak Bapak?
Iya, Ibu. Nah, energi yang hilangnya itu sebesar 10% efisiensi energinya itu, gitu, Pak. Yang bisa digunakan bukan yang hilang, Bu. Oh, iya, itu yang bisa digunakan. Jadi dari ini dari produsen itu dia punya energi 15.000. Ketika dimakan sama konsumen tingkat 1 di sini, hasil makanannya itu ada 10% yang dia gunakan untuk aktivitas dari 15.000 ini, yaitu 1.500. Nah, ketika ulat ini dimakan sama ayam, energinya ulat ini kan 1.500. Ketika masuk di dalam ayam, dicerna sama ayam, hanya 10%-nya yang bisa digunakan, yaitu 150. Dimakanlah lagi si ayam ini sama si ular. Ketersediaan makanan di situ hanya bisa dipakai 10%-nya aja, maka jadi 15 di sini. Mungkin seperti itu, Bu. Izin Pak, Ya, Bu. Paham nggak, Pak? saya paham Pak. Cuman saya mau bertanya ini Pak, 10% itu memang sudah ketetapan atau Pak? Iya, betul. Oh ya, ya terima kasih Bu. Diambil rata-ratanya, Pak, sama kayak gravitasi, Bapak. Jadi kenapa kok 10%? Karena energinya itu maksudnya energi untuk bergerak, Bapak ya, bukan untuk pemenuhan nutrisi dalam tubuh, bukan dibagi-bagi itu. Untuk aktivitasnya dia hanya 10%, Bapak, gitu. Dari mana 10%? Ketetapannya begitu, Bapak. Oh iya. Oke? Terima kasih Bu Oke. Siva, Pak Tri. Oke. Udah paham. Paham ya? Nggih, Pak, paham. Semangat Bu Siva, lanjut. 11 Bu Siva. Masih ada berapa soal lagi, Ti? Oh, banyak Bu, jangan khawatir, banyak. Oke. Apa ini? Algoritmen. Oh, dia ngomongin ini ya, evolusi ya, teori evolusi ya. Oke. Jadi, saya sekalian ngomongin materinya dulu ya. Teori evolusi ini, tokoh yang mencetuskannya itu ada 3. Salam damai, men. Oke. Pertama, lam. Lam itu untuk siapa? Lam itu untuk Lamarck. Da itu untuk siapa? Da itu untuk Darwin. Men itu untuk siapa? Men itu untuk August Weismann. Nah, ketiga tokoh ini dia mengalami silang pendapat ya, ada perbedaan pendapat. Pertama, Lamarck bilang, jadi Lamarck sama Darwin ini hidupnya, Lamarck duluan ya, dia hidup di era yang berbeda. Lamarck bilang katanya, nenek moyang jerapah zaman dahulu itu dia jerapah zaman dahulu tuh lehernya pendek-pendek semua, leher pendek. Namun karena si jerapah ini dia rajin berlatih untuk mengambil makanan yang di atasnya, maka lama-kelamaan lehernya bisa menjadi panjang. Sehingga tercetuslah teori use and disuse. Organ yang sering digunakan akan bertambah panjang, sementara yang tidak digunakan akan rudimenter. Nah, di sini Lamarck bilang bahwa evolusi itu berarti berhubungan dengan use and disuse serta adaptasi. Karena kalau kita sering menggunakan organ tersebut, dia akan terus bertambah, fungsinya akan semakin bermanfaat istilahnya gitu ya. Dan nanti akan diturunkan ke keturunan berikutnya, kata Lamarck gitu ya. Kemudian berbeda pendapat dengan Darwin. Kecepatan nggak Pak saya ngomong? Enggak kan? Masih banget Bu, banget. Besok-besok kalau saya menerangin fisika, Bu Siva yang ngetik ya gitu ya. Oh, siap. Kecepatan maksimum. Saya kalau speednya nggak cepet lupa apa yang mau diomongin. Oke, Darwin. Hal ini berbeda dengan pendapatnya Darwin. Nah, Darwin, kata Darwin, enggak gitu loh. Jerapah zaman dulu tuh, nenek moyang jerapah itu ada yang leher panjang, ada yang leher pendek. Nah, karena leher panjang ini dia bersifat adaptif,
Berarti saat apa namanya, makanan yang di bawahnya itu dia sudah habis, dia mampu menjangkau makanan yang di atasnya kan, sehingga dia dapat bertahan hidup. Sementara jerapah yang leher pendek ini dia tidak adaptif, akan punah gitu. Jadi kata si Darwin bilangnya evolusi itu berhubungan dengan seleksi alam dan adaptasi. Jadi dia terilhami adaptasinya memang dari si lamak, cuman depannya dia seleksi alam. Yang kuat akan semakin kuat, sementara yang lemah akan terkalahkan. Darwin. Tapi udah saya ngomongin cepet juga Bapak bisa mengikuti, keren lah ya. Lanjut. Bisa, Bu, bisa. Jain aja Bu, Si jain aja. Lanjut Weismann ini dia sebenarnya sependapat dengan Darwin. Dia hanya meluruskan pendapatnya Darwin. Jadi Darwin gini loh, bukan karena si jerapah leher pendek itu tidak adaptif. Nah, dia melakukan percobaan nih si Weismann. Percobaannya itu dia motong-motongin ekor tikus, gitu kan. Dia potong ekor tikus. Nah, tikus ekor pendek nanti dikawinkan lagi dengan tikus ekor panjang. Nanti didapatnya apa? Dia berharap yang hasil yang dihasilkan itu adalah tikus ekor pendek ya kan. Ternyata tetap yang dihasilkannya tikus ekor panjang lagi, sampai di perkawinan persilangan yang ke berapa? Ada yang dibilang katanya sampai ke 50 katanya ya. Ada yang bilang juga sampai ke 20 lah. Pokoknya udah sampai banyak banget dia mengawinkan itu, baru didapat keturunan tikus berekor pendek. Nah, berarti bukan si tikus ekor pendek ini bukan berarti dia punah, tetapi dia masih tetap ada gitu. Jadi kalau si Weismann ini dia menanggapinya dari segi gennya. Jadi kalau dia tikus ekor panjang ini berarti dia memiliki gen dominan di situ. Sementara tikus ekor pendek dia memiliki gen resesif yang nantinya akan muncul tapi di persilangan yang keberapa tahu gitu tuh, udah keturunan yang keberapa tahu gitu, dan itu juga presentasinya cukup sedikit juga. Jadi bukan karena dia punah gitu. Dia hanya meluruskan bagian itunya saja. Jadi apa tuh jawabannya yang benar? Bertentangan Bu ya yang ditanya. Tentangan kan ya? Karena si Weismann ini pro dengan Darwin, dia meluruskan, maka dia bertentangan sama Lamarck berarti ya. Iya, benar. Oke. Aman Bapak Ibu? Yang B salahnya di mana Bu? Lamarck tidak pernah mengungkapkan seleksi alam, Bapak. Seleksi alam itu yang mencetuskannya si Darwin. Nah, ini adaptasi juga Darwin tadi. Kan Darwin terinspirasi dari Lamarck. Lamarck sama Darwin ini kan dia hidupnya Lamarck duluan. Berarti adaptasi itu aslinya punyanya si Lamarck gitu ya? Iya, betul. Dia sepakat bagian adaptasinya si Darwin itu, tapi yang menyebabkan adaptasinya dia berbeda pendapat dengan Lamarck. Tuh. Kan kalau si Lamarck itu adaptasinya kan dari use and disuse organ ya kan ya, organ yang sering digunakan akan terus berkembang, sementara yang tidak akan punah dan nanti akan diwariskan ke keturunan berikutnya. Sementara kalau si Darwin seleksi alam, yang kuat akan terus bertahan dan itulah nanti gen yang akan bukan gen, yang kuat akan terus bertahan dan nanti akan menghasilkan individu baru yang nantinya beradaptasi. Ini adaptasinya si Darwin ini nanti ada hubungannya juga dengan itu loh Pak, modifikasinya burung finch, paruh burung finch. Nanti ada soal lagi burung finch di Kepulauan Galapagos katanya gitu kan ya. Nanti dia termodifikasi sesuai dengan bentuk makanan yang dia makan. Selain modifikasi bentuk paruh burung, modifikasi dari bentuk mulutnya si insek ya, serangga juga dia masuk ke dalam teori evolusinya si Darwin, adaptasi. Nanti kan adaptasi kan terbagi-bagi lagi, ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku ya. Untuk yang morfologinya ini dari si Darwin itu tadi. Bapak Ibu, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Sudah paham semua ya. Diteruskan aja Bu.
Mohon maaf Ibu, ini berarti untuk Darwin kita bisa coret saja adaptasinya, biar bisa lebih mengingat gitu. Untuk Darwin seleksi alam gitu, boleh? Karena Darwin juga sama Ibu, mencetuskan adaptasi juga sama. Ya, maksud saya jadi untuk Darwin seleksi alam saja, kita mengingatnya. Kalau lama berarti untuk adaptasi gitu, boleh? Enggak juga, karena Darwin dia bilang evolusi itu dia seleksi alam dan adaptasi. Jadi dua itu. Kalau dicoret nanti berarti Darwin hanya menyimpulkan cuma seleksi alam doang. Sementara Darwin pun sama menyimpulkan adaptasi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau membedakan antara Lamarck dan Darwin, kalau ada soal lain seperti itu, untuk membedakan apa pendapat Lamarck dengan Darwin, kita menggarisbawahi kalau Lamarck itu hanya adaptasi saja, seperti itu ya Bu? Iya, betul. Ciri khasnya dari Darwin itu seleksi alam dan adaptasi. Kalau Lamarck hanya adaptasi aja. Oke, siap. Jelas Bapak Ibu? Wah, Jelas. jelas. Udah ya berarti ya? Lanjut Bu. Oh, lanjut. Lanjut. Oke. Tadi kan maunya rencananya 2 jam tadi. Enggak lah, konsernya nggak segitu. MOU-nya kan nggak segitu. Lanjut lah. 12 Bu. Nanggung ini Bu. Contoh kompetisi yang tepat. Contoh kompetisi yang tepat berarti kalau kompetisi itu berarti persaingan ya. Nah, berarti yang mana ya? Kalau semut berkerumun mah dia tidak bersaing ya. Emang makanannya gula. Terus Udah Bu. Udah. Kamu udah auto one ya? Udah. Aman lah ya. Aman Bu. Lanjut. Nah, ini ya Bu, bocoran nih. Soal ini keluar di UP Riteker saya dan menjadi soal nomor 1. Weh, itu mah sambil merem juga nggak kelihatan saya jawabnya. Langsung cekles. Ida mencoba menanam berbagai jenis umbi. Ada umbi wortel, kentang, lobak, bawang putih, ubi jalar, bawang bombay, dahlia, bawang merah. Aduh, panjang banget lagi ya. Langsung ke soalnya aja bawahnya. Tipe reproduksi yang ditunjukkan oleh kelompok bawang. Bawang itu berarti dia vegetatif alami ya. Umbi lapis. Udah. Semua alami ya yang disebutin ya. Nggak ada yang buatan. Kalau buatan itu kan berarti kan kestek, cangkok, lagi, ya kan ya? Ya Bu. Berarti semua jawabannya vegetatif. Cuman kita harus jelinya yang diminta di soal itu bawang, bukan wortel gitu. Jangan terburu-buru. Lanjut Bapak, gas. Waduh, Lobak sama ya Bu dengan wortel ya, umbi akar juga ya? Iya, lobak sama wortel sama. Izin Bu, Ya. bedanya umbi akar dengan umbi batang di mana ya Bu? Umbi akar dan umbi batang. Umbi batang apa ya contohnya? Mata tunas. Si kentang ya? Ya, ada mata tunas. Umbi akar itu si engkong. Iya, betul. Singkong. Mata tunas gimana Bu maksudnya Bu? Kalau umbi batang itu ada mata tunasnya itu di umbinya. Kalau umbi akar itu tidak ada. Setahu saya begitu. Mohon koreksi kalau salah. Betul Bu Siva? Iya, sepakat. Kenapa layar penjelasan materi tidak nampak ya? Nampak Bu. Bapak Ibu layarnya nampak enggak? Nampak. Jelas Pak, jelas. Ya. Gambar saya nampak Bu? Jelas Pak.
Gambar apa, Pak? Gambar layar kan? Lanjut. Bayangkan ya, terkekeh-kekehnya si bapak ini nanti. Tambah jelas dengan suaranya Ibu yang kakak ini. Oke. Hasil-hasilnya ya. Ini tuh ngomong peta warna. Oke, berarti sebelum saya ngomongin ke soal, saya bahas ini dulu ya. Jadi kelainan penyakit turunan ini, dia ada dua ya Bu ya. Ada yang terpaut pada kromosom tubuh, ada yang terpaut pada kromosom kelamin. Di soal tak warna, ya. Saya bahas yang kromosom kelamin dulu ya. Di kelainan atau penyakit turunan ini, dia ada yang terpaut di kromosom tubuh. Kromosom tubuh itu berarti apa namanya? Autosom, dan ada pada kromosom kelamin. Gonosom ya kelamin. Iya, betul. Nah, untuk terpaut pada kromosom kelamin, ini kan yang namanya kromosom kelamin kan kita ada dua ya, ada kromosom X dan ada X dan kromosom Y. Y. Benar. Nah, ini berarti nanti akan ada yang terpaut pada kromosom X dan ada yang terpaut pada kromosom Y. Berarti nanti si penyakitnya ini ada yang nempel di kromosom X, ada yang nempel di kromosom Y. Khusus penyakit yang nempel di kromosom Y, berarti dia yang punya penyakit ini cuman cowok aja. Iya dong, karena yang punya kromosom Y kan cuma cowok, cewek nggak punya, iya kan? Iya. Iya. Karena ke anak cowok doang, gitu. Kalau kromosom Y. Kromosom X, ada apa aja tuh kromosom X? Yang terpaut pada kromosom X, ini yang pertama, ada buta warna. Ada hemiplegia. Ada anadontia. Keadaan dia dari lahir sampai besar sampai dewasa dia tidak memiliki gigi. Bukan tidak memiliki gigi dong. Benar, enamel ya nggak punya emang. Ya kalau anadontia itu dia ompong gitu. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu untuk persilangan yang terpaut pada kromosom X. Sekali lagi, kuncinya ini soalnya ya, kata kuncinya ya. Persilangan yang terpaut pada kromosom X ini nanti akan dibuatkan secara menyilang. Maksudnya menyilang. Jadi kalau ibunya yang punya penyakit ini, maka nanti akan diwariskan ke anak laki-lakinya. Kalau bapaknya yang punya penyakit ini, akan diwariskan ke anak perempuannya. Sampai sini paham? Paham. Jadinya kayak ke siswa jadinya ya, maaf ya. Gak apa-apa, emang benar. Kan satu sama ya harusnya. Nah, oke. Jadi kata kuncinya penyakit yang terpaut pada kromosom X ini nanti dia akan diwariskan secara menyilang, criss-cross inheritance. Jadi kalau emaknya yang punya penyakit ini akan diturunkan ke anak lakinya, kalau bapaknya yang punya penyakit ini akan diturunkan ke anak ceweknya. Dan ingat kalau kromosom X pada perempuan itu kan dia ada dua ya, iya kan? Kalau X aja berarti dia normal. Kan Suaranya Bu Sisi putus-putus. Waduh, putus-putus lagi ya? Oke. Saya ulang ya. Saya ulang. Kan kromosom perempuan ini kan XX ya. Ya, XX. Kalau XX aja, berarti kan nggak ada penyakit yang nempel di situ ya. Ya. Kalau nggak ada penyakit yang nempel, berarti dia normal dong. Nah, kalau salah satu X-nya dia ketempelan penyakit, Carrier. nah dia carrier atau pembawa. Kalau di kedua kromosom X-nya dia ketempelan berarti Penyakitnya kena itu. dari kan ya. Berarti itu cuma ada di
carrier itu cuma ada di Perempuan. Wanita. di perempuan doang. Kenapa? Karena hanya wanita lah yang memiliki kromosomnya 2. Kalau laki-laki ada nggak carrier? Nggak ada. Nggak ada. Berarti laki-laki itu dia kalau nggak normal ya penderita, ya nggak sih? Ya dia lebih logis katanya. Kalau gue suka, kalau gue nggak suka ya gue nggak suka katanya gitu. Kalau cowok bener nggak cowok? Gitu kan? Nah, sok dari yang telah saya paparkan, apa jawabannya? Normal. Tidak. Izin Bu bertanya Bu. Tadi kan dikatakan bahwa kalau penyakit yang jenisnya buta warna hemofilia itu kan diwariskan pada kromosom X dan biasanya menyilang. Kalau yang menderita penyakitnya ayahnya berarti menyilang kepada keturunan perempuan. Kemudian kalau yang menderita ibunya berarti mewariskan penyakitnya pada anaknya. Iya. Nah, ya ini kan di soal ini kan induknya ini kan Bu nomor 1 dan nomor 2 ya Bu. Nomor 1 itu ayahnya penderita, itu pasti kan XH dan Y kromosomnya. Kemudian nomor 2 kan XX. Ya, berarti kalau XHY berarti dia kan menularkan kepada anak perempuan. Sedangkan anak perempuan di nomor 4 itu kan normal itu Bu. Ini Nah, itu bagaimana penjelasannya Bu? Ini Pak. Karir itu. Nah, jadi soal itu kayak gitu. Apa namanya carrier itu kan dia tersamarkan ya Pak ya, gitu tuh kan kelihatannya seperti dia normal padahal di dalamnya dia ada pembawa gitu tuh. Maka terkadang di soal itu dia dianggapnya normal padahal di dalamnya ada gen pembawanya. Atau kalau masih soal-soal yang di tingkat dasar kadang di gambarnya itu habis lingkaran ada titiknya nggak full. Nah, kalau titiknya nggak full itu berarti dia carrier. Kalau ini kan sengaja pakai soal aja Pak, jadi pakai Oh iya. Ya berarti yang individu nomor 4 itu dia carrier buta warna ya Bu? Iya, carrier buta warna. Oh iya. Ya, terima kasih Bu penjelasannya Bu. Ya, Bu. Aman ya? Mohon maaf Ibu, pertanyaan siswa. Ya. Kalau terpaut pada kromosom tubuh atau autosom itu contoh penyakitnya seperti apa Ibu? Wah, udah langsung ditanyain. Boleh deh saya jawab. Tadinya mau saya jawabnya nanti kalau ada soal yang ini, tapi karena udah ada yang nanya ya udah. Nah, tadi kan belum paham ya. Nah, sekarang penyakit yang terpaut pada kromosom tubuh alias autosom. Kalau yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom itu nanti seperti yang kita ketahui kromosom tubuh itu kan nanti ada kromosom yang dominan, ada kromosom resesif, ya kan? Nah, jadi penyakit yang terpaut pada kromosom tubuh dominan antara lain ada akondroposia. Apa Bu? Apa coba? Ayo, makanya fokus. Ngomong jangan ngobrol, fokus nonton baik. Akon apa Bu? Akon dropo sia. Apa yang ini? Pakai H Pak, droposia aja. Nggak pakai H. Droposia ini. Ya. Apa Bu? Akondroposia itu hampir mirip seperti kretinisme. Hah? Cuma hampir seperti kretinisme. Bedanya apa? Kalau kretinisme dia udah boncelisme ditambah lagi dengan keterbelakangan mental. Nah, kalau akondroposia cuman minion aja dia. Cuman kecil aja pendek, tapi mentalnya apa sih namanya? IQ-nya itu sama seperti orang normal. Itu akondroposia. Karena dia kekurangan ini ya. Apa tuh namanya?
Saya nggak tahu kalau dia masuk kekurangan ini juga hormon pertumbuhan apa enggak. Tapi yang jelas akondroposnya itu kalau saya pernah baca sih dia IQ-nya masih sama seperti orang normal, cuman dia bentuknya aja yang tingginya aja yang kurang. Kalau kretinisme udah tingginya kurang, IQ-nya juga dia kurang. Tuh. Lanjut. Berarti kalau kretinisme itu boncel dan keterbelakangan mental gitu ya, Bu? Ya, IQ-nya kurang, IQ-nya rendah. Rendah. Gitu. Oke. Selain ada akondroposia, ada talasemia. Lalu ada polidaktili. Polidaktil ini berarti jarinya berlebih. Ada lagi brakidaktili. Kalau brakidaktili itu dia jarinya pendek-pendek semua. Jadi kan kalau kita mah jari itu kan jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking itu kan semua kan ada yang panjang, ada yang pendek gitu tuh ya. Kalau dia mah sama semua. Hampir kayak jari, kalau kita lihat jari-jari orang kartun yang di kartun-kartun gitu tuh. Jadi dia rata semua sama. Kalau si Doraemon makan dia nggak ada jarinya, mengepal ya. Izin Ibu. Ya. Talasemia itu yang penyakit yang bagaimana ya, Bu? Talasemia itu dia kelainan darah, Bapak. Jadi apa sih namanya? Dia seumur hidupnya ini talasemia itu kan ada dua macam ya, ada talasemia mayor, ada talasemia minor. Nah, kalau talasemia mayor ini si sel darah merahnya ini dia tidak bisa mengangkut oksigen. Tidak bisa mengangkut oksigen. Nah, biasanya kalau dia mayor, dia sifatnya letal, dia langsung mati. Karena apa? Karena dia apa sih namanya? Sel darah merahnya tidak bisa mengikat oksigen aja gitu. Sementara kalau talasemia minor seumur hidup dia akan mengalami transfusi. Jadi dia kelainan darah merah. Pak. Ya, Bu. Nah, selain ada apa tadi teh kromosom tubuh yang dominan, ada juga yang terpaut pada kromosom tubuh yang resesif. Kalau kromosom tubuh yang resesif itu ada albino. Contoh paling populernya itu deh. Nah, poinnya, intinya, kalau dia kromosom tubuh terpaut pada kromosom tubuh, kedua orang tuanya harus bersifat carrier. Beda ya sama tadi yang gonosom ya. Kalau gonosom kan dia criss-cross inheritance ya. Jadi dia menyilangkan ya, diwariskannya ya. Kalau kromosom tubuh, kedua orang tuanya itu dia harus carrier. Akan muncul kalau si emak dan si bapaknya dia pembawa, baru nanti muncul anaknya sebagai penderita. Kalau emaknya doang pembawa, bapaknya normal, ya berarti anaknya pembawa. Bapaknya doang pembawa, emaknya normal, ya nanti berarti anaknya pembawa. Gitu. Kalau emaknya pembawa, bapaknya penderita, mungkin nggak ada anak yang normal. Pak, Bu. Bagaimana, Bu? Ibunya normal, ayahnya kena gitu, penderita. Ibunya pembawa, bapaknya penderita. Anaknya tidak. Ada anak yang menderita. Pasti ada yang perempuan. Pasti ada. Enggak, kalau autosom, kalau tubuh kita nggak ngomongin cewek cowok, Pak. Oh gitu ya. Kalau mau ngomongin cewek cowok nanti kita tinggal kita kalikan lagi persentase kemungkinan lahir anak cewek anak cowoknya gitu. Kalau kromosom tubuh. Iya. Kromosom ini ya berarti penderita sama pembawanya. Kalau yang tadi kasus tadi saya bilang, kalau ibunya dia pembawa, bapaknya dia penderita, berarti anaknya kemungkinan ada yang normal, tapi normalnya normal pembawa. Oke Bu, lanjut. Itu ya. Lanjut Bu. Iya, poinnya di situ. Paham?
Izin Bu, berarti thalassemia, polidaktili, brachydactyly, ini berarti dominan ya Bu? Iya, penderitanya dominan. Oh, ya, ada gen dominan, Gen penderita. dominan ya? Heeh. Ya. Kalau yang albino resesif kan? Nah, kalau P besar berarti dia penderitanya. P besar P kecil Ya. pembawa, P kecil berarti dia normal gitu. Ya, lanjut Bu. Oke. Jam 9 Bu, cukup Bu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nanti saya yang kena nanti Bapak Ibu. Alhamdulillah. MOU-nya jadi Alhamdulillah. selesai. Terima kasih. Semangat sekali Bapak Ibu, alhamdulillah di pertemuan malam hari ini nggak kerasa sudah 6 lembar terkupas materi biologi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dilayangkan di grup WA atau mungkin nanti bisa ditanyakan pada meet yang akan datang juga boleh, disilahkan. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan meet malam hari ini. Besok ada ini nggak Bu ya? Ada simulasi biologi nggak ya dari apa yang disampaikan malam hari ini Bu? Cuma tanya Bu, cuma tanya saya Bu. Cuma tanya. Izin dulu. Pak, materinya di-share kan Pak? Materinya di-share lagi kan Pak? Oh iya Bu, jadi apa yang sudah diterangkan hari ini kita akan membagikan dalam bentuk file. Yang kedua, nanti kita sharekan juga link YouTube-nya. Jadi manakala ada Bapak Ibu yang belum sempat hadir pada malam hari ini bisa lihat di link YouTube-nya yang kita share seperti itu Ibu. Terus Maaf Pak, saya kan baru masuk kemarin. Yang untuk pertama materi pedagogi itu Pak belum di-share ya Pak ya? Oke, baik. Nanti saya share lagi Bu ya. Iya Pak, makasih. Nanti bisa disampaikan pada teman-temannya juga Ibu. Kalau memang berkenan ingin bergabung masih disilahkan. Mumpung belum tryout ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya agenda 3 kali tryout Bapak Ibu. Mohon dicatat baik-baik, 3 kali tryout, soalnya 120, durasi waktunya 180 menit. Kapan itu? Insya Allah minggu depan Bapak Ibu. Itu tryout pertama. Jadi meliputi materi pedagogik, fisika, sama biologi. Kita sesuaikan dengan kisi-kisi UP-nya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan pilih timing yang tepat karena waktunya 3 jam. Ya, itu untuk tryout-nya. Nanti kita agendakan tryout itu 3 kali Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu UP. Ya, jadi udah kita alokasikan ke sana dengan harapan nanti Bapak Ibu saat UP itu udah punya bekal yang cukup. Karena soal UP itu berbeda dengan soal yang di modul waktu pelaksanaan PBG ya. Nanti bisa disampaikan pada teman-temannya mumpung masih belum tryout, kalau mau gabung disilahkan. Karena nanti kalau gabungnya setelah tryout ya kita nggak bisa ngulangi tryout yang pertama, jadi ikut jalan aja. Sisa tryoutnya tinggal 2 nanti seperti itu. Saya baru gabung Pak. Iya. Barusan gabung tadi jam 6. Iya Pak. Nanti disampaikan ke temannya schedule kita minggu depan tryout Bapak. Besok insya Allah Ya, siap, Pak. kita terbitkan besok apa Jumat ya. Nah, kita bisa terbitkan simulasi. Kemudian Sabtu Minggu kita bisa weekend dulu sementara gitu ya. Sabtu Minggu bisa untuk keluarga gitu. Nanti minggu depan hari Senin, nah kita tunggu pengumumannya. Apakah jadi tryout atau hari apa nanti tryoutnya begitu Bapak Ibu. Biasanya kalau tryout kita buka nggak 1 hari Bapak Ibu. Tapi tryout itu kita buka antara 2 sampai 3 hari tergantung nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi biasanya nanti nilai keluar itu kalau simulasi nilai langsung keluar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek salah benar di mana. Tapi kalau tryout tidak begitu. Tryout itu nanti nilai keluarnya pakai aplikasi kelulusan Bapak Ibu. Aplikasi kelulusannya gimana? Nanti kita share aplikasinya via Android gitu ya. Jadi aplikasi yang memang untuk Android tinggal masukkan NIS-nya nanti keluar Bapak Ibu lulus atau tidak seperti itu. Ya, jadi ini yang hadir sudah gabung di grup WA semua ya? Ada yang belum? Iya. Sudah ya? Nah, Iya Pak. oke. Sudah. Yang berikutnya lagi, sering-sering rajin cek deskripsi grup Bapak Ibu. Biasanya biar pesan itu tidak tertindas, tidak tenggelam, kita nulisnya di deskripsi grup. Caranya gimana? Klik aja grupnya, diklik ya, itu akan keluar nanti deskripsinya, kode simulasinya, dan lain sebagainya kita informasikan di deskripsi grup seperti itu Bapak Ibu.
Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup Pak, terima kasih Baik, Pak. alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf manakala kami ada salah dan dalam bentuk kata maupun sikap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Pak. Izin live Pak.